Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Selamat datang dan berjumpa kembali rekan-rekan di mata kuliah Ulumul Hadis. Hari ini Selasa jam berapa ini? Jam 2 kurang 20 menit. Seharusnya jadwal kita tadi pagi, mohon maaf sekali lagi, tidak bisa sesuai dengan jadwal. Dan insya Allah kita akan ganti dari jam sekarang sampai nanti menjelang azan asar. Baik, sebelum kita lanjutkan rekan-rekan dengan pembahasan kita, Ulumul Hadis, kita akan mengulang sekali materi yang sudah kita pelajari pada pekan yang lalu, Al-Manzumah Al-Baiquniyah, dari mengenal apa itu manzumah sampai pembagian hadis yang pertama, hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Baik, saya persilakan rekan-rekan, siapa yang berkenan membacakannya? Silakan reset. Kak Husni, Assalamualaikum Kak Husni. Waalaikumsalam Ustaz. Oke, Kak Husni akan membaca. Oke, silakan Kak. Dari slide yang saya tampilkan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Manzumah Al-Baiquniyah, yaitu nadzuman di bidang ulumul hadis yang dikarang oleh Syekh Umar Al-Baiquni dan terdiri dari 34 bait, diawali dari bait Abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila, dan diakhiri dengan bait fauqas salasina bi arba'in atas aksamu hatamas bi khairin hutimat. Baik. Kemudian kedudukan Manzumah Al-Baiquniyah. Kedudukan Manzumah Al-Baiquniyah, nadzuman ini banyak dipelajari di pesantren, majelis talabi ilmu Islam, dan perguruan tinggi, seperti di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Berikut 2 link video syarah Manzumah. Dr. Lukman Hakim dari Lombok, kajian syarah Baiquniyah, ayat 1, muqaddimah dan peta pembagian hadis. Yang kedua, Syekh Usama As-Sayyid Mahmud dari Mesir. Kamu tanya. Ya, Kak Husni, sudah coba diklik link dari Dr. Lukman Hakim atau belum? Kak Husni, masih bersama kita? Oke, Ustaz. Linknya dicoba ya, dibuka, diikuti syarahnya, bisa menambah penguasaan materi. Ini link yang pertama yang saya maksud, Dr. Lukman Hakim. Kajian syarah Baiquniyah untuk seri 1. Kak Husni, dengar suara saya? Oke, Ustaz. Silakan diklik di link diikuti syarahnya. Silakan Kak Husni, sekali lagi satu slide lagi Kak. Siapakah pengarang Al-Manzumah? Jadi di wow sekalian. Ya,
Umar al-Baikuni, nama Umar bin Muhammad bin Futuh al-Baikuni, ad-Dimashqi asy-Syafi'i, ulama hadis masyhur dengan Manzumah al-Baikuniyah, disyarah oleh banyak ulama. Di antaranya adalah Muhammad bin Usman al-Mirghini, Dr. Lukman Hakim MA dari Lombok dalam Bulughul Umniyah, dan Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad dalam kitabnya At-Taqrirat Asy-Syamiyah. Karya yang lain, Syekh Umar al-Baikuni di bidang ilmu hadis, Fathul Qadir al-Muhis, wafat pada tahun 1080 Hijriah atau 1669 Masehi. Baik, terima kasih. Ini sudah membacakan. Kita beralih ke slide awal dari Manzumah al-Baikuniyah, 2 bait pengantar, dan selanjutnya tentang hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Baik. Setelah Kak Husni, silakan yang lain bisa resen terlebih Ya, dahulu. Ustaz. Ada Kak Laili, ada siapa lagi? Mas Syifaul Azim tadi ya? Baik. Iya, Ustaz. Baik, silakan. Kak Laili dulu. Bisa diawali Kak Laili. Kak Laili hadirah bersama kita atau terpental? Baik. Silakan, Mas Syifaul. Kak Laili sepertinya belum hadir lagi. Mas Syifaul. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Manzumah al-Baikuniyah, jadi sahih, hasan, dan dhaif. Nomor 1, Abda'u bilhamdi musallian ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila. Ya. Nomor 2, wadi minak samil hadisi iddah wa kullu wahidin ada wahaddah. Nomor 3, awal wahas sahihu wa huwa wattasol isnaduhu walam yasudda au yu'al. Ya. Yang nomor 4, yarwihi adlun dobitun am mislihi mu'tamadun fi dobtihi wa nafrihi. Nomor 5, walhasanul ma'rufu turkon wa godat rijaluhu lakas sohihis taharat. Nomor 6, wa kullu ma'an batil husni qasur fahuwa dha'ifu wa huwa aksama kasur. Oke, baik. Lanjutkan, masih bersama Mas Syifaul sebelum dengan Mbak Laili. Pengantar. Manzumah ini menyebutkan 32 istilah macam-macam hadis, baik yang berkaitan dengan matan seperti hadis marfu atau yang berkaitan dengan sanad seperti hadis Ali dan Nazil, ataupun yang berkaitan dengan matan dan sanad seperti hadis sahih, hasan, dan dhaif. Baik, hari ini insya Allah kita belajar tentang hadis marfu, dan pekan lalu kita sudah belajar hadis sahih, hadis hasan, dan dhaif. Kita akan mengulangi juga nanti hari ini. Baik, kita masuk pada hadis sahih. Silakan Kak Laili. Terima kasih Mas Syifaul. Ya, Ustaz, sama-sama. Hadis sahih. Hadis sahih. Pengertian. Secara etimologi, sahih berarti benar dan sehat. Secara terminologi, sahih ialah hadis yang kontennya atau matan memiliki pemberitaan tentang jalan riwayat atau isnad yang bersambung, tidak memiliki penyimpangan atau suzud dan cacat illah yang mengurangi kesahihan hadis. Diriwayatkan oleh seorang yang adil, kuat hafalan atau dhobit dari perawi sebelumnya yang sama-sama adil dan dhobit, terpercaya dalam menjaga hafalan tersebut hingga meriwayatkan ke orang lain.
penyimpangan atau syuzuz, yaitu perbedaan riwayat orang yang dipercaya atau siqoh dengan riwayat orang yang lebih dipercaya atau ausaku. Oke. Kemudian lanjutkan Kak Laili. Yang dimaksud dengan cacat atau ilah. Silakan Kak Laili. Cacat atau ilah ialah kekurangan perawi dari segi karakter, baik yang jelas zohiroh seperti hafalan lemah maupun samar-samar khofiyah, seperti periwayatannya terputus. Adil, yaitu seorang muslim baligh mukallaf berakal sehat, tidak fasik atau tidak memiliki sifat-sifat buruk yang mengurangi wibawanya, seperti zolim dan lain sebagainya. Kuat hafalan atau dobit, yaitu mampu menjaga hafalan sejak mendengarnya sampai meriwayatkan kembali. Ya, jadi dari pengertian hadis sahih tadi ada 5 syarat hadis sahih yang harus dipenuhi. Apa saja Kak Laili? 5 syarat sahih. Pertama, sanad bersambung atau ittisal sanad. 2, tidak ada penyimpangan atau as-salamah min asyuzud. 3, tidak ada cacat atau as-salamah min al-illah al-qodi. 4, setiap perawinya adil. 5, setiap perawinya kuat hafalan atau dobit. Baik, ya demikian. Kemudian contoh-contoh hadis sahih diantaranya yang ada di slide ini. Dari Kak Laili beralih dengan rekan-rekan yang lain, silahkan. Siapa lagi? Ya, Kak Maulia, silakan Kak Maulia. Marwahul Bukhariyu anil A'raji an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa alayya ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli sholatin. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Al-A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap akan sholat. Artinya sudah. Nah, hadis ini rekan-rekan disepakati karena diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari sebagai hadis sahih. Karena memenuhi 5 syarat kriteria hadis sahih tersebut. Baik. Hukum. Silakan Kak Maulia dilanjutkan. Hukum bisa dipakai untuk argumentasi atau dalil hukum atau ihtijaj, dan contoh penggunaan bahasa atau istisyarat baik dalam ajaran agama yang pokok atau prinsipal atau pakem atau usul atau sawabit maupun cabang atau berkembang atau furu' atau mutawayyirat, dan dapat diamalkan sesuai dengan syarat yang berlaku. Oke. Kemudian hukum hadis sahih. Dan selanjutnya hadis hasan dari Kak Maulia. Kita beralih dengan siapa lagi? Rekan-rekan yang sudah hadir ada Rifkatul. Silakan Kak Rifkatul. Hadis hasan. Pengertian secara etimologi hasan adalah bagus. Secara terminologi hasan berarti hadis yang kontennya atau matan memiliki pemberitaan tentang jalan riwayat atau isnad yang bersambung, tidak memiliki penyimpangan atau syudzud, dan cacat atau ilah yang mengurangi kesohihan hadis. Diriwayatkan oleh seseorang yang adil, kuat hafalan atau dzabit, namun tidak sekuat hadis sahih dan tidak menyebabkan termasuk ditolak atau mungkar.
Nah, demikian dari pengertian ini kita dapat menyimpulkan hadis hasan, nah, kedudukannya di bawah hadis sahih. Kenapa? Karena dari kelima syarat tersebut ya, lebih-lebih pada bagian dobit atau syarat kuat hafalan itu tidak sekuat para perawi yang ada di hadis sahih. Dan contohnya adalah, silakan Rifkatur. Ma rawahu Tirmidzi an Hashim Yazid bin Abi Ziyad an Abdurrahman bin Abi Laili an Abi Bara Laila. bin Azib bin Abi Laila anil Bara bin Azib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu haqqun 'alal muslimina an ayyaghtasilu yaumal jum'ati. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Hushaim Yazid bin Abi Ziyad dari Abdurrahman bin Abi Laila dari Bara bin Azib, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh suatu hal yang sangat ditekankan bagi kaum muslimin untuk mandi pada hari Jumat. Hadis Hasan karena Hushaim diyakini telah menampakkan yang baik dari yang cacat atau tadlis. Akan tetapi telah diriwayatkan dengan lafal atau mutaba'ah oleh Abu Yahya At-Taimi, sehingga menjadi hasan. Nah, jadi demikian rekan-rekan hasil dari penjelasan para ulama hadis. Hadis ini meskipun kuat, tetapi diriwayatkan oleh salah seorang perawi yang bernama Hushaim Yazid bin Abi Ziyad ini. Beliau ini dikenal oleh para pakar atau ulama hadis seringkali mentadliskan riwayat-riwayat hadis. Apa itu mentadliskan? Menyebutkan atau menampakkan riwayat-riwayat yang baik, nah, meskipun ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, itu namanya tadlis. Nah, akan tetapi meskipun terjadi tadlis dalam riwayatnya Hushaim Yazid bin Abi Ziyad ini, namun ada riwayat lain yang kemudian mengangkat derajat hadis ini menjadi hadis hasan. Riwayat tersebut datang dari Abu Yahya At-Taimi yang meriwayatkan dengan lafal yang persis. Nah, periwayatan dengan lafal ini dalam istilah hadis disebut dengan mutaba'ah. Baik. Selanjutnya hukum hadis hasan, masih bersama Kak Rifkatul atau siapa tadi? Terakhir. Hukumnya. Ustaz. Hukum seperti hadis sahih namun tidak sekuat dan tidak sederajat hadis tersebut. Ya, hukumnya seperti hadis sahih meskipun tidak sekuat. Hadis dhaif. Hadis dhaif. Baik, silakan. Ada Kak Syahadah, ada Kak Nafisah, Kak Syahadah. Silakan Kak Syahadah. Hadis dhaif. Pengertian secara etimologi, dhaif artinya lemah. Secara terminologi, dhaif hadis yang tidak sampai pada derajat hasan karena tidak memenuhi syarat-syaratnya. Ya, jadi sebenarnya cukup mudah mengingatnya ya. Pengertian dari hadis sahih, cuma kalau rekan-rekan hafal takrif atau pengertiannya hadis sahih, insya Allah untuk memberikan pengertian hadis hasan dan hadis dhaif tidak terlalu sulit. Baik. Kemudian contoh hadis dhaif. Silakan Kak Sinten tadi. Sepertinya terpental. Kak Syahadah masih? Oke. Ma rawahu Tirmidzi an Hakim ala Asram an Abi Tamimah Al-Hujaimi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man atayan
idona awim maro'atang fi duburiha au kahina fasaddaquhu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Hakim Al-Atsram dari Abu Tamimah Al-Hujaimi dari Abu Hurairah RA, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menggauli perempuan haid atau perempuan dari dubur atau mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang dia katakan, sungguh telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa hadis ini dianggap dhaif? Dibaca Kak Syahadah. Hadis tersebut dhaif karena diriwayatkan dari Hakim Al-Atsrami yang disebut-sebut banyak kelemahannya, seperti yang disebutkan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik, jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani termasuk pakar dan ulama hadis yang sangat berkompeten di dalam keilmuan al-jarh wa ta'dil dan memberikan informasi bahwasanya Hakim Al-Asrami ini termasuk perawi-perawi yang banyak kedhaifannya atau kelemahannya. Sehingga salah satu dampaknya hadis ini yang diriwayatkan ini juga termasuk hadis dhaif. Baik, rekan-rekan sekalian, hukum hadis dhaif bisa dilanjutkan, Kak. Siapa tadi, Kak Syahadah? Hukumnya, boleh meriwayatkan hadis dengan ketentuan 1. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan kisah dan amalan-amalan khusus, fadla'il al-a'mal. 2. Tidak berkaitan dengan akidah dan hukum halal haram. Yang ketiga, tidak maudhu dan tidak dhaif sekali jiddan. Tidak maudhu dan juga tidak dhaif jiddan atau dhaif sekali, lemah sekali. Jadi untuk fadhailul a'mal, amalan-amalan khusus seperti ibadah puasa sunnah, sholat sunnah, kemudian akhlakul karimah yang lain, nah itu semuanya bisa menggunakan hadis dhaif. Nah, tetapi dengan ketentuan tidak berkaitan sekali lagi dengan unsur-unsur akidah, karena akidah dalam Islam itu harus dibangun berdasarkan dalil yang qat'i ats-tsubut wa qat'i dilalah, ya, yang benar-benar kuat. Dan kalau diambilkan dari hadis baginda Rasulullah, harus dari hadis-hadis yang benar-benar kuat seperti hadis sahih, hadis hasan, bahkan hadis mutawatir juga demikian. Demikian juga kaitannya dengan halal dan haram. Dan tidak termasuk maudhu, hadis-hadis yang dipalsukan, bahkan juga tidak termasuk yang dhaif jiddan. Demikian materi ini telah kita bahas dan hari ini kita ulang kembali hari ini. Kemudian kita akan lanjutkan pada pembahasan hadis marfu dan hadis maqtu. Marfu dan maqtu. Baik. Dari Kak Syahadah kita lanjutkan mengulang sekilas dari hadis sahih hasan dhaif bait-baitnya. Kemudian dilanjutkan 2 bait untuk hadis marfu dan maqtu. Silakan Kak Nafisa, sudah resin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Manghum 1. Abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa dhi min aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wa haddah auluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudda au yu'al
yarwihi adlu dhabitun mithlihi mu'tamadu fi dhabtihi wa naqlihi. 5. Wal hasanul ma'rufu turuqan wa ghadat rijaluhu lakas sahih ishtaharat. 6. Wa kullu ma arutbatil husni qasar wa huwa dhaif wa huwa aqsa man kathur. Kemudian untuk 2 bait hadis marfu dan hadis maqtu. Baik. Hadis marfu' dan maqtu'. 7. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu' wa ma li tabi'in huwal maqtu' Baik. wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatta mustafa rawihi hatta mustafa walam yabin. Ya, baik. Terima kasih rekan-rekan. Untuk nomor 8 ini pada pembahasan hadis musnad. Insya Allah kita akan kaji pada pertemuan berikutnya. Hari ini fokus 1 bait. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu wa ma li tabi'in huwal maqtu. Hadis marfu dan hadis maqtu. Hadis yang disandarkan kepada baginda Rasulullah itu disebut hadis marfu, sedangkan yang disandarkan kepada tabi'in itu disebut hadis maqtu. Lengkapnya kita baca pengertian hadis marfu. Kak Nafisa, silakan Kak. Ada mana ini Kak Nafisa? Tidur ini, jam tidur. Ya Ustadz, ini samping sambil nungguin tidur. Baik, silakan. Marfu. Pengertian. Secara etimologi, marfu adalah diangkat. Secara terminologi, hadis marfu adalah hadis yang disandarkan oleh seorang sahabat, tabi'in atau setelahnya kepada Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan, penetapan, maupun deskripsi, baik yang bersambung sanadnya maupun tidak. Baik. Sekali lagi pengertiannya. Pengertian hadis marfu adalah hadis yang disandarkan oleh seorang sahabat, tabi'in, atau setelahnya kepada Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan, penetapan, maupun deskripsi, baik yang bersambung sanadnya maupun tidak. Ya, demikian Kak Nafisa dan rekan-rekan. Jika sebuah riwayat hadis itu di sana disebutkan anin Nabi, dari baginda Nabi, atau qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya dalam riwayat itu disebutkan hadis ini diucapkan oleh baginda Nabi atau ditunjukkan dengan perbuatannya atau melalui penetapan atau deskripsi yang telah pasti ketika baginda Nabi digambarkan oleh para sahabat atau tabi'in, misalkan akhlaknya demikian disebut hadis marfu. Baik yang sambung sanad atau bersambung sanadnya atau tidak. Tapi dari sudut pandang apabila riwayat hadis itu sampai kepada baginda Nabi, tentang baginda Nabi, maka disebut hadis marfu. Baik nanti dalam urutan atau sanad itu ada yang tidak disebutkan atau terputus di satu generasi. Tetap disebut hadis marfu. Seperti apa contohnya lebih jelasnya? Kita lihat. Silahkan Kak Nafisa, bisa dilanjutkan. Contoh, seorang sahabat meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW telah berkata, berbuat sesuatu, menetapkan suatu perbuatan sahabat di hadapan Rasulullah. Atau seorang sahabat berkata bahwa Rasulullah SAW itu orang yang paling baik akhlaknya. Nah, jadi kalau kita membaca atau menyimak ada seorang sahabat yang bercerita tentang baginda Rasulullah, maka hadis itu hadis marfu. Di sebagian besar hadis fi'li dan hadis takriri boleh jadi masuk dalam kategori hadis marfu.
Kita beralih dari Kak Nafisa, ada sebuah contoh tentang hadis marfu. Ya, silakan rekan-rekan yang akan membacakan. Saya akan bacakan terlebih dahulu hadisnya, rekan-rekan bisa disimak baik-baik. Qala Anas, yang dimaksud Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanil nasi khuluqan. Arsalani yawman li hajati faqultu wallahi la adhhabu wa fi nafsi an adhhaba lima amarani bihi nabiyullah sallallahu alaihi wasallam. فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفاي من ورائي قال فنظرت إليه وهو يضحك فقال يا أنيس أذهبت حيث أمرتك قال قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله قال أنس والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته قال لشيء صنعته لما فعلت كذا وكذا أو لشيء تركته هلا فعلت كذا وكذا أخرجه مسلم. Silakan rekan-rekan yang akan membacakan. Kak Firdaus Sobah. Apa lagi yang akan membaca? Firdaus, silakan Kak Firdaus. Ada Kak Faizah juga nanti. Baik, awali dari Kak Firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khulqan fa arsalani yawman lihajatin faqultu wallahi la adhabu wa fi nafsi an adhaba lima amarani bihi nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fa kharajtu hatta amurra ala sibyanin wa hum yal'abuna fis suq fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qabada bi qafaya min wara'i qala fa nazartu ilaihi wa huwa yadhaku fa qala ya unaisu adhabta haitsu amartuk qala qultu na'am ana adhabu ya Rasulullah qala Anas wallahi laqad khadamtuhu 9 sinina ma alimtuhu qala li syai'in sana'tuhu lima fa'alta kaza wa kaza aw li syai'in taraktuhu halla fa'alta kaza wa kaza. Ya, demikian riwayat dari sahabat Anas radhiyallahu anhu tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya yang sangat sempurna bahkan terhadap sahabatnya yang masih kecil ini yang bernama Anas bin Malik. Selama 9 tahun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh Anas, dibantu. Anas ini sebagai pembantu baginda Rasulullah, khadimnya. Tidak sekalipun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyai, artinya protes. Tidak pernah bertanya kepada Anas, kenapa kamu melakukan ini? Dan juga tidak pernah baginda Rasulullah menanyakan, kenapa kamu tidak melakukan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian kemuliaan akhlaknya seperti yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Kita ulang sekali lagi dari Kak Firdaus dengan Kak Faizatul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Anasun, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan arsalani yawman li hajatin faqultu wallahi la adhhabu wa fi nafsi an adhhaba lima amarani bihi nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fa kharajtu hatta amurra ala sibyanin wa hum yal'abuna fis suq fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
قد قبض بقفاي من ورائي قال فنظرت إليه وهو يضحك فقال يا أنيس أذهبت حيث أمرتك قال قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله قال أنس والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته قال لشيء صنعته لما فعلت كذا وكذا أو لشيء تركته هل فعلت كذا وكذا. Ya. Kemudian, nah ini artinya mungkin lebih lengkap, bisa dibacakan Kak Faizatun. Iya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling baik akhlaknya. Suatu hari, baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk suatu keperluan. Tadinya aku berkata, aku tidak akan pergi. Akan tetapi dalam hatiku akan tetap harus pergi karena ini adalah perintah baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Aku pun keluar dan tiba-tiba bertemu dengan banyak anak-anak bermain di pasar. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memegangiku dari leher belakangku. Dan aku melihat baginda Nabi tertawa dan berkata, "Wahai Unes, apakah engkau sudah pergi ke tempat yang aku perintahkan?" Aku berkata, "Iya, wahai Rasulullah. Aku akan pergi segera." Anas berkata, "Demi Allah, aku telah berkhidmat untuk baginda Nabi selama 9 tahun. Aku tidak pernah mendengar baginda Nabi berkata tentang sesuatu yang aku kerjakan. Kenapa engkau melakukan ini? Atau tentang sesuatu yang ditinggalkan? Kenapa engkau meninggalkannya?" Ya. Oke ya, Kak Faizah, terima kasih. Pencet. Di riwayat Anas bin Malik, seperti yang saya jelaskan tadi, di sini lebih lengkap bahwasanya baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seperti yang diketahui oleh sahabat Anas bin Malik tidak pernah marah ya. Tidak pernah marah. Baik terhadap sesuatu yang dilakukan oleh sahabat Anas maupun yang tidak dilakukan. Kalaupun sahabat Anas karena masih kecil di sini riwayatnya ya, sempat terlambat untuk melaksanakan perintah, memenuhi kebutuhan baginda Nabi, Rasulullah justru malah tersenyum dan kemudian mengingatkannya. Seperti kita kalau mungkin disuruh oleh orang tua, kemudian tiba-tiba di jalan ketemu teman-teman diajak ngobrol. Nah, orang tua kita kemudian mengingatkan kita, ayo ndang cepet, ayo segera, gitu. Dan seterusnya. Baik, hukum hadis marfu. Dilanjutkan Kak Faizatun. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum marfu' terdiri dari mutasil dan yang lainnya, shahih dan yang lainnya. Jadi, boleh jadi bisa dipakai argumen atau ijtihad dan boleh jadi Ya. Jadi dilihat dari sudut pandang bisa dipakai untuk ihtijat atau tidak. Nah, ini tergantung nanti hadis marfu'nya ini diteliti kembali dari sudut pandang yang lain, kesahihannya termasuk sahih, hasan atau dhaif, kemudian dilihat dari sanadnya bersambung, muttasil atau munqati dan seterusnya. Jadi tidak semuanya ya jatuh hukum, tergantung. Selanjutnya yang berlawanan dengan hadis marfu adalah hadis maqtu'. Baik, silakan. Ada Kak Sri Winarsih, hadis maqtu'. Hadis maqtu', pengertian secara etimologi
maka to artinya diputus. Secara terminologi, maka to artinya hadis yang disandarkan kepada seorang tabi'in atau generasi di bawahnya, baik ucapan maupun perbuatan. Diulangi lah Kak, sekali lagi Kak Winarsih. Ya Ustaz. Hadis makato pengertian. Secara etimologi makato artinya diputus. Secara terminologi makato artinya hadis yang disandarkan kepada seorang tabi'in atau generasi di bawahnya, baik ucapan maupun perbuatan. Ya, jadi hadis maktu itu hadis yang periwayatannya hanya sampai kepada generasi tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya seperti apa? Kak Winarsih, silakan. Contoh, Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntashir berkata, "Kana masyrukun yurhi sitra bainahu wa baina ahlihi wa yuqbilu ala sholatihi wa yuhlihim wa dunyahum." Masyruk itu selalu meletakkan pembatas antara dirinya dan keluarganya dan bersiap-siap sholat, meninggalkan keluarganya dan dunianya. Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya karya Abu Nu'aim al-Ashbahani. Ya. Ada sebuah riwayat dari kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya karya Abu Nu'aim al-Asbahani. Riwayat tersebut menyebutkan bahwasanya Imam Masruq, salah satu generasi tabi'in, itu kalau mau sholat pasti menutupi tempat sholatnya itu, maksudnya agar tidak terganggu oleh siapapun termasuk keluarganya. Jadi kayak membuat bilik begitu ya, ditutupi apapun yang bisa menutupinya. Kemudian tidak mengingat-ingat kecuali khusyuk dalam sholatnya itu. Jadi itu riwayat tentang Masruq yang berusaha untuk melaksanakan sholat dengan sekhusyuk mungkin sampai-sampai membuat bilik tersendiri tertutup supaya bisa lebih fokus, tidak memikirkan siapapun termasuk keluarga dan juga tidak memikirkan urusan-urusan duniawi. Namun demikian ternyata hadis ini hadis maktu yang tidak hanya tidak sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya dinisbatkan kepada sahabat Masruq. Nah, tabi'in Masruq. Kemudian, nah bagaimana dengan hukum hadis atau riwayat yang maktu? Kita baca hukumnya. Ada Kak Omar Ibnu Sina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Ustaz. Sina, tes suaranya Mas. Ya, waalaikumsalam. Kecil ya. Kak Faiza, Oke, Ustaz. kecil enggak ini? Terdengar enggak? Apakah sudah terdengar? Terdengar sih Mas, cuma kecil sekali. Lembut banget. Kayak orangnya ini. Mungkin sinyalnya Ustaz. Oke, udah. Ya, hukum tidak boleh dijadikan argumen ihtijaj untuk hukum-hukum syariat karena ucapan atau perbuatan seseorang biasa meskipun benar dan bersambung sanadnya, akan tetapi jika ada salah seorang perawinya yang mengatakan ketika menyebutkan seorang tabi'in, hadis ini beliau angkat yarfa'uhu, maka akan meningkat menjadi hadis marfu mursal. Baik. Perlu saya ulang ya. Tidak boleh dijadikan argumen atau ihtijat untuk hukum-hukum syariat. Untuk riwayat hadis maktu, nah, kenapa? Karena hanya ucapan atau perbuatan seseorang biasa, generasi tabi'in. Meskipun kontennya benar dan bersambung sanadnya, tidak boleh dijadikan satu-satunya sumber hujjah untuk menentukan sebuah hukum syariat. Harus ada sandaran dari
ayat Al-Quran maupun hadis-hadis lain yang menguatkan. Jadi tidak boleh jadikan satu-satunya sumber hukum atau argumen atau dalil. Akan tetapi jika ada salah seorang perawinya mengatakan ketika menyebutkan seorang tabi'in tersebut, jadi ketika hadis maqtu ini hanya ada satu riwayat, tetapi dalam riwayat itu akan ada keterangan sebagai berikut. Hadis ini beliau angkat, artinya yang diceritakan seperti Masruq tadi, kalau mengatakan nah, hal seperti ini pernah saya dengar atau pernah saya lihat dari baginda Nabi, maka itu termasuk yarfa'u. Beliau angkat sampai kepada baginda Nabi, maka akan meningkat menjadi hadis marfu mursal. Jadi hadis yang diriwayatkan sampai kepada baginda Nabi, meskipun ada keterputusan ya rawi dari tabi'in kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Baik, demikian rekan-rekan pembahasan inti kita pada hari ini tentang hadis marfu dan hadis maqtu. Sekali lagi kita akan baca dari hadis marfu, pengertiannya, contohnya dan hukumnya. Begitu juga dengan hadis maqtu, pengertian, contoh dan hukumnya. Kak Mbak Sinten. Oh Mas Masina silakan Mas. Hadis marfu. Ya, Ustaz. Hadis marfu. Pengertian secara etimologi marfu yaitu diangkat. Secara terminologi hadis marfu, hadis yang disandarkan oleh seorang sahabat, tabi'in atau setelahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Baik ucapan, perbuatan, penetapan, maupun deskripsi, baik yang bersambung sanadnya maupun tidak. Kemudian contohnya? Contohnya, seorang sahabat meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW telah berkata, berbuat sesuatu, menetapkan suatu perbuatan sahabat di hadapan Rasulullah, atau seorang sahabat berkata bahwa Rasulullah SAW itu orang yang paling baik akhlaknya. Baik, kita beralih dari Mas Sina. Dilanjutkan, siapa lagi? Oke. Selain Mas Ibnu Sina, ada Mas Muzaki. Assalamualaikum Mas Muzaki. Waalaikumsalam. Cuaca lumayan panas atau mendung ini, Mas Muzaki, daerah mana? Semarang sendiri, Ustaz. Oke, daerah mana? Banget Ayu Wetan. Banget Ayu. Sepertinya agak mendung, Mas ya? Nggih. Oke, silakan Mas Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Anasun kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan farsalani yawman li hajatin fakultu wallahi la adhabu fi nafsi an adhaba lima amarani bihi nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fa kharajtu hatta amrullah alayya ala sibyanin hum yal'abuna fi suqi fa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qabada bi qafaya mewarai qala fanadartu ilaihi wa yadhaku faqala ya unaisu azhabta haisu amartuka qala qultu na'am ana adhabu ya Rasulullah qala Anasun wallahi laqad khadamtu tis'asinina ma alimtuhu qala li syai'in sana'tuhu lima fa'alta kadza wa kadza aw li syai'in taraktuhu hal fa'alta kadza wa kadza akhrajahu Muslim.
Artinya, Mas Zaki? Dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling baik akhlaknya. Suatu hari, baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk suatu keperluan. Tadinya aku berkata, aku tidak akan pergi. Ini Anas akan tetapi dalam dirinya sendiri ya. Ketika Nggih. baginda Nabi memerintahkannya untuk mencarikan sesuatu, Anas masih kecil waktu itu, belum dewasa, masih kecil. Kemudian tapi dia ingat yang memerintahkan ini adalah baginda Nabi. Akhirnya kemudian seolah-olah agak berat hati untuk melaksanakannya, tetapi tetap pergi. Silakan. Anas berkata, aku tidak akan pergi, akan tetapi dalam hatiku akan tetap harus pergi, karena ini adalah perintah baginda Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku pun keluar dan tiba-tiba bertemu dengan banyak anak-anak bermain di pasar. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegangiku dari leher belakangku. Dan aku melihat baginda Nabi tertawa dan berkata, "Hei Unais, apakah engkau sudah pergi ke tempat yang aku perintahkan?" Nah, Anas menjawab, aku berkata, "Ya, wahai Rasulullah, aku akan pergi segera." Anas berkata, "Demi Allah, aku telah berkhidmah untuk baginda Nabi selama 9 tahun. Aku tidak pernah mendengar Nabi berkata tentang sesuatu yang aku kerjakan. Kenapa engkau melakukan ini? Atau tentang sesuatu yang aku tinggalkan, kenapa engkau meninggalkannya?" Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hukum hadis marfu. Terdiri dari mutasil dan yang lainnya, sahih dan yang lainnya. Jadi boleh jadi bisa dipakai argumen atau istijaj dan boleh jadi tidak. Kalau hadisnya hadis sahih maka boleh dipakai. Kalau hadisnya dhaif maka hukumnya mengikuti hadis dhaif. Ya, Ustaz. Ganti dari Mas Zaki. Kasihan Mas Zaki sepertinya sudah luar biasa hari ini. Perkuliahannya dari jam berapa Mas Zaki? Baru tadi mau bangun tidur Ustaz. Sudah makan siang belum? Alhamdulillah sampun Ustaz. Okay. Ada Mas Silmi Resen. Silakan Mas Silmi. Jadi Ustaz, hadis maqtu, pengertian secara etimologi maqtu artinya diputus. Sedangkan secara terminologi maqtu artinya hadis yang disandarkan kepada seorang tabi'in atau generasi di bawahnya, baik ucapan maupun perbuatan. Contoh dari Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntashir berkata, kana masrukun yurkhis sidra bainahu wa yana ahlihi wa yuqbilu ala sholatihi wa yukhlihim wa dunyahum. Masruk itu selalu meletakkan pembatas antara dirinya dan keluarganya dan bersiap-siap sholat, meninggalkan keluarganya dan dunianya. Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya karya Abu Nuaim Al-Asbahani. Ya, ini riwayat tentang Masruk yang berusaha untuk sholat.
dihukumi dengan hadis marfu'. Ini baina nggih, warga. Baik, kemudian hukum. Tidak boleh dijadikan argumen atau istijad untuk hukum-hukum syariat. Karena ucapan atau perbuatan seseorang biasa, meskipun benar dan bersambung sanadnya. Akan tetapi, jika ada salah seorang perawinya mengatakan ketika menyebutkan seorang tabi'in, hadis ini beliau angkat yarfa'uhu, maka akan meningkat menjadi hadis marfu' mursal. Oke, jadi pada prinsipnya kita ingin menggunakan hadis yang marfu', maka kita perlu memperkuatkannya dengan hadis-hadis ataupun dengan dalil-dalil yang lain, terutama dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis yang lebih kuat, hadis sahih maupun hadis mutawatir dan yang lainnya. Jadi tidak cukup dengan bersandar pada hadis yang marfu' saja. Apalagi kaitannya dengan akidah maupun yang berkaitan dengan hukum-hukum halal dan haram. Baik rekan-rekan sekalian, alhamdulillah ini target pelajaran kita dan hadis marfu'. Silakan direview kembali dan diskusikan, bisa kita diskusikan sebelum kita tutup. Ya, barangkali ada yang ingin disampaikan, pertanyaan, tanggapan ataupun masukan. Terima kasih rekan-rekan atas kehadirannya. Jangan lupa mengisi presensi ya. Mbak Lulu Nuari, Assalamualaikum Mbak Lulu. Waalaikumsalam Ustaz. Kak Lulu sudah mengisi presensi belum? Sudah Ustaz. Oke, baik. Mas Erik sudah mengisi belum? Sudah Ustaz. Oke, baik. Ada yang ingin disampaikan rekan-rekan? Mas Jaka sudah mengisi presensi belum? Sampun Ustaz. Baik, terima kasih rekan-rekan atas kehadirannya. Semoga sehat selalu. Dan sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Wa ila liqa'in akhar insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.